pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Selamat pagi, Jojua, Manbantek Rina, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bangun di pagi hari dan kita diberikan oleh Tuhan kembali untuk melakukan aktivitas kita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami di surga dan di bumi, dan yang menjadi pemilik atas gereja-Mu GBKP. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami dapatkan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk terus melakukan tugas pekerjaan kami, pelayanan kami sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, sebentar Tuhan, kami akan berdiam diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa dalam doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 34 ayat 2. 2 Tawarikh 34 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita perhatikan lebih dalam firman Tuhan pada hari ini, ada hal luar biasa dari kehidupan Yosia yang dapat kita jadikan teladan dalam hidup kita. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh 34 ayat 1, berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Di usia yang masih sangat belia, 8 tahun, Yosia sudah mengemban tugas menjadi seorang raja atas Yehuda, dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. 2 Tawarikh 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti pada saat Yosia berumur 16 tahun,
Dia sudah mencari Allah. Ini bukanlah pekerjaan gampang, karena sebagai seorang raja, dia pasti punya agenda kerja yang sangat padat, punya kekuasaan dan berhak untuk melakukan apa saja dalam kehidupannya. Namun Yosia tidak mengikuti kebiasaan hidup raja-raja sebelumnya yang sebagian besar jahat di mata Tuhan, melainkan dia lebih memilih hidup benar seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya Daud. Yosia juga bahkan menjadi pelopor kebangunan rohani di negerinya. 2 Tawarikh 34 ayat 4 mengatakan, mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Saudara, Yosia telah melakukan suatu pembaruan di Yerusalem dan telah menjadi teladan di usianya yang masih sangat muda. Sangatlah berbeda bila dibandingkan dengan anak-anak muda di zaman sekarang ini. Jarang sekali pada saat ini kita menemukan anak-anak di usia belasan tahun yang punya semangat untuk mencari Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Biasanya anak-anak yang berada dalam zaman sekarang, anak-anak milenial, lebih suka melalang buana mencari jati diri. Tidak sedikit dari mereka yang salah jalan sehingga terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh karena itu, saudara, mari kita para orang tua bisa meniru ataupun bisa mengajarkan apa yang telah dilakukan Yosia dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, hidup takut kepada Tuhan dan melakukan pembaharuan di dalam kehidupannya. Kiranya kita bisa mewariskan sebagai orang tua hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita hidup takut kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, oleh karena itu, didiklah orang muda menurut jalannya. Selamat berjuang untuk kita semua para orang tua, untuk dapat terus membawa anak-anak kita hidup takut dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan agar kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, boleh membawa anak-anak kami, anak-anak muda yang ada sekitar kami, untuk bisa hidup takut kepada Tuhan dan belajar dari teladan Yosia di dalam masa mudanya yang mencari Tuhan sejak dini di dalam kehidupannya. Mampukan kami untuk dapat melakukannya sehingga kami meneruskan warisan iman yang kami yakini kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, sehingga kami tetap dapat layak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di Majelis Renggun GBKP Cililitan. Tuhan memberkati Pendeta Filipus Tarigan bersama dengan Nora dan keluarga, Pertua Diaken Emeritus bersama dengan keluarga, Pertua Diaken bersama dengan keluarga, pengurus kategorial bersama dengan keluarga, pengurus perpelung jabu-jabu bersama dengan keluarga, dan seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di GBKP Renggun Cililitan. Tuhan memberkati pelayanan di Majelis Renggun GBKP Cililitan agar tetap bersatu hati untuk membangun tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan di jemaat Tuhan ini, sehingga melalui pelayanan di GBKP Renggun Cililitan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sertai kami dalam melewati kehidupan kami di hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup ya Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh dapat melalui hari kami pada hari ini
sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Bijojua Manbanta Krina.